there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sipa. Silakan masuk, silakan duduk. Gimana sih Pak? Coba duduk senyamannya sekarang. Tadi Sipa dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Memang untuk konsul kesini aja atau bagaimana? Iya. Iya, untuk konsul kesini aja kan. Tadi Sipa sama siapa kesini? Sendiri. Sendiri. Udah makan? Iya. Duduknya udah enak kan sekarang? Nah, di sini Sipa tahu nggak? Sipa kan mau konseling kan? Sipa tahu nggak apa itu konseling? Enggak tahu. Konseling itu adalah suatu layanan individu untuk menyelesaikan suatu masalah, di mana kita tuh biar bisa tahu gimana ditutup masalahnya. Nah, di sini kan tujuannya biar kita bisa tahu gimana cara kita menuntaskan masalah itu. Cara konseling itu dengan kayak gini sih Pak, duduk berhadapan, duduk berhadapan seperti itu ya. Jaraknya itu tuh 90 meter. Terus di sini kita Sipa nggak perlu takut. Jadi di sini kita doang nggak perlu. Meli janji, Kak janji di sini nggak akan kasih tahu ke siapa, cuma kita doang di sini tahu. Nah di sini tuh kita membahas masalah yang lagi Sipa alami saat ini. Dan di sini juga Kak mau Sipa itu terbuka sama Kak gitu. Kalau mau menceritakannya. Jadi biar Kak tahu gimana titik masalahnya. Jadi kan kita bisa sama-sama enak ya. Nah dari sini juga Sipa anggap Kak sebagai kawan cerita, kawan curhat. Jadi bisa kita tuh itu kayak gimana ya, kayak sama-sama curhat sama cerita enak gitu. Tadi Sipa kesini kan nggak terpaksakan. Nah, terima kasih Sipa sebelumnya udah mau datang ke sini. Konseling ini dijual kali ini. Nampaknya Sipa saat ini lagi ada masalah ya. Apa masalahnya Sipa? Saya bingung memilih SMK. Bingung memilih jurusan bingung memilih sekolah antara SMK dan SMA. Iya. Sipa lebih basic hobinya ngapain? Kayaknya masak. Memasak. Sekali memasak, tapi Sipa lebih pintar menurut Sipa. Sipa lebih bisa menjangkau jurusan mana? Nah itu bingung Kak. Kalau dinilai rapat bagaimana? Lebih misalkan nilai rapot, nilai matematika lebih besar daripada nilai bahasa Indonesia, atau nilai sejarah lebih besar daripada nilai matematika, yang mana menurut Sipa? Kayaknya lebih ke IPS. IPS, berarti Sipa ini termasuk suka membaca? Suka. Berarti Sipa suka ngitung? Kurang. Oh, berarti di sini Sipa tuh kurang suka dalam hal berhitung. Jadi Sipa suka membaca, suka menulis. Mungkin gimana kalau misalkan Sipa memilih jurusan IPS, tapi Sipa pengen SMK? Kalau SMK, Sipa sudah memikirkan gimana gambar SMK besoknya? Sedikit. Nah, di SMK ini kan kita ada magang gimana? Magang sama magangnya kan. Apakah Sipa udah siap untuk SMK itu? Kalau iya SMK itu yang mana Sipa mau ambil? Kan banyak tuh jurusannya. Kalau rencana Sipa, kalau SMK maunya jurusan apa? Kayaknya sih Tata boga, masak-masak. Iya. Sipa udah mikir kalau tata boga tuh nanti gimana kalau Sipa ngambil jurusan tata boga, nanti bagaimana Sipa mau melanjutkan untuk jenjang lebih lanjutnya. Misalkan sudah SMK nih, selesai dari SMK, Sipa mengambil tata boga, udah memikirkan belum dari abis tata boga itu Sipa mau kemana? Belum. Nah, alangkah lebih baiknya Sipa memikirkan itu terlebih dahulu supaya bisa untuk masa depan. Kan kita mau melangkah itu kan kita harus butuh proses kan.
Jadi kita harus tahu di mana masa depan kita yang kita mau gitu. Sebaiknya kalau menurut kakak, kakak bukan menyarankan atau bagaimana sih Pak, tapi alangkah lebih baiknya kita pikir-pikir menurut kita bagaimana bagusnya nanti kalau sudah kita misalkan kamu milih tata boga kan, bagus kak kalau misalkan kita untuk perguruan tinggi nanti apa yang bisa kita ambil nanti sudah SMK ini, apa yang bisa kita ambil nanti habis itu. Nah seperti itu sih Pak. Jadi kalau misalkan kita mau memilih suatu hal, kita harus berpikir dulu, kita renungkan dulu, terus kita tanya kedua orang tua kita, apakah sanggup, apakah bisa, apakah mau orang tua kita itu untuk apakah boleh dengan dia untuk kita memilih jurusan ini. Tapi orang tua lebih menyarankan untuk SMA. Iya, sebab di pengalaman Kak, kalau sudah jadi SMK itu tergantung kita gitu basicnya, nanti siapa mau kuliah nggak? Kalau kuliah itu memang bagusnya sih SMA menurut Kak. Bagaimana kalau begitu? Sebab kalau SMA itu kita bisa misalkan jurusan kita mau apa, kan sekarang kan nggak ada pakai jurusan di SMK kan, sekarang sudah memakai kurikulum 13 kurikulum Merdeka. Jadi mungkin Sipa bisa memilihnya dengan tergantung nilai atau Sipa dan Sipa bisanya. Misalkan Sipa lebih unggul di nilai sejarah, nah nilai sejarah itu yang Sipa ambil. Jadi bisa Sipa kembangkan potensi Sipa yang sudah Sipa raih dari nilai sejarah. Misalkan nilai sejarah itu 90 ya, bisa Sipa kembangkan di nilai sejarah itu untuk menjadi jurusan yang Sipa mau. Kalau kita sudah punya potensi, sama aja kita udah punya bekal gitu ya. Jadi kalau kita ada punya bekal, gampang jadinya kan. Nah kalau itu, tapi kalau masih mau Sipa di SMK, pikir-pikir dulu gitu. Sudah itu kan SMK itu kan kejuruan ya. Jadi kalau sudah itu kita bakal kemana nantinya gitu. Kita harus pikir-pikir dulu, kita analisa dulu. Sudah itu gimana kita mau kemana? Kita harus pikir-pikir dulu. Kalau SMA kita bisa kuliah. Nah, kita dapat gelar nantinya kan. Kalau SMK kan susah jadinya nanti kan. Nah, kalau menurut yang Kak bisa seperti itu. Sebab banyak tuh teman-teman Kak yang ngambil jurusan SMA, yang ngambil jurusan kayak maaf ya, bukannya Kak menjelek, karena sebagaimana kayak tata boga, tata busana, banyak yang jadinya jadi pengangguran gitu. Jadinya dia jadi kuliah tapi beda jurusan, kan nggak sinkron nanti jadinya pas lagi kuliah tuh. Kayak percuma saja. Iya percuma, jadi sekolah SMK 3 tahun. Tapi pas kuliahnya ambilnya beda lagi. Ini ada pengalaman teman Kak ya, pengalaman teman Kak. Dia jurusannya, dia ngambil SMK, jurusannya mesin. Terus jadi guru BK, kan gak nyambung kan? Nah, itu percuma aja dia kuliah, percuma aja dia sekolah. Kalau kayak gitu kan, Kak pribadi agak aneh gitu. Kalau kayak gitu kan gak sinkron. Nah, kita belajar dari, maksudnya gini ya, kita belajar dari nol jadinya tuh kalau kayak salah jurusan gitu. Ya, seperti itu. Kalau Kak, kan Sipa lebih basic ke membaca sama menulis, nggak suka berhitung kan. Mungkin bisa Sipa ngambil jurusan sosial, kayak sosial tuh kayak sejarah, psikologi, BK gitu juga, sama kayak punya jurusan sosial. Kalau jurusan MIPA, kalau berhitung kan Sipa tidak suka kan. Dari nilai rapot Sipa bagaimana? Yang mana lebih tinggi? IPS. Nah, bagaimana kalau Sipa ngambil sejarah? Apakah suka sejarah? Suka. Jadi basicnya Sipa suka sama yang membaca kan? Kalau menurut Kak itu sih, kalau Kak yang itu, kalau tapi tergantung dari Sipanya. Sipa lebih memilih di mana sekarang kalau menurut Sipa? Sudah Kak kasih tahu seperti ini. Saya kayak SMA. Rencana mau dilihat ke mana? satu berarti sangat. Mudah-mudahan keterima ya. Sekarang SMP. Kelas berapa? 9. 9. Berarti sekarang yang dia udah daftar tuh? Udah.
Udah, baru daftar atau bagaimana? Sabtu besok pengumuman. Semoga keterima ya sih Pak. SMK udah daftar. Iya, berarti daftarnya ke SMA baru ya. Iya. Tapi masih ragu gitu. Iya. Maksudnya masih pengen SMK gitu ya. Kamu suka masuk SMK itu dari mana? Kok bisa tertarik sama SMK ini gitu? Ya SMK itu lebih ke kayak lebih mendalami kejiwaannya. Lebih di dalam kejuruannya. Iya. Iya sih, kalau SMK itu kan lebih ke praktek kalau Iya, SMK ya. praktik itu kan seru. SMA juga ada prakteknya. Iya, ada juga prakteknya. Kalau prakteknya biasanya tuh kita pergi ngeliatnya kayak presentasi begitu. Kalau SMK tuh SMA tuh ya. Kalau SMK tuh kita lebih magang kan. Kelas 11 misalnya kayak magang kalau SMK tuh. Kalau kembali kan ngomong. Jadi apa yang bisa kita ambil dalam konseling kali ini? Kita jadi tahu apa yang kita pilih sesuai sekarang. Terima kasih Kak atas konselingnya. Terima kasih banyak sih Pak. Bisa kita akhiri sih Pak. Terima kasih. Di sini karena Kak pribadi ada urusan, jadi kita konselingnya cuma sebentar. Mohon maaf ya kalau mungkin tidak efektif atau bagaimananya. Ya kalau Kak. Terima kasih sih Pak. Kak. Gimana terus?